Ya, saya cukup nyaman, Bu. Oke, bagus ya. Kalau misalnya ada yang membuat kamu kurang nyaman selama sesi ini, kamu bebas ya memberitahu saya. Di sini nggak ada kok penilaian ataupun tuntutan buat kamu. Kamu bisa berbicara sebebas mungkin tanpa khawatir salah. Oke? Oke. Saya ingin mengenal kamu terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kamu nih ketika masuk ke ruangan ini tadi? Jadi saya agak tegang sih ya Ibu, karena jujur ini saya ini belum pernah konseling sebelumnya. Oke. Wajar sekali Andini kalau kamu merasa tegang, apalagi saat pertama kali kan. Nah, banyak juga orang yang merasakannya. Di sini kita bisa mulai perlahan saja ya, sesuai ritme yang menurut kamu nyaman. Iya, baik Ibu. Oke. Terima kasih ya Andini, kamu sudah jujur tentang perasaan kamu kali ini. Itu sudah menunjukkan langkah awal yang baik bagi kamu. Oke. Untuk memulai sesi ini, saya ingin mengajak kamu mencoba metode yang sering digunakan dalam pendekatan metode psikoanalisis. Jadi, metode ini namanya adalah asosiasi bebas. Artinya, kamu bisa mengatakan apapun yang muncul spontan di pikiran kamu tanpa perlu disaring atau dipikirkan baik buruknya. Bisa? Oke Bu. Oke, jadi saya ingin kamu sebutkan satu hal yang pertama yang terlintas di pikiran kamu sekarang ini. Yang terlintas itu sih capek belakangan ini Bu. Saya merasa capek sekali. Oke, makasih ya ini kamu sudah jujur. Coba pikirkan, biarkan pikiran kamu itu mengalir dan ceritakan lebih banyak tentang rasa capek itu. Apa saja yang muncul meskipun tampak nggak penting itu bagi kamu. Saya itu capek karena sekolah Bu, tapi rasanya bukan cuma sekedar sekolah, kayaknya lebih dalam ini. Saya mendengar bahwa rasa capek itu seperti tidak hanya fisik ya, tapi juga emosional kamu. Boleh nggak lanjutkan apa itu? Mungkin apa ya, karena saya selalu merasa harus selalu jadi yang terbaik gitu. Oke. Ketika kamu menyebut harus selalu menjadi yang terbaik, apa perasaan pertama yang muncul di tubuhmu atau hatimu saat itu? Perasaannya sesak sih Bu. Sesak. Nah, terima kasih ya kalau kamu sudah menyebutkannya. Di bagian mana dari tubuhmu perasaan seperti itu kamu rasakan? Di dada itu. Berarti itu sering kali tanda bahwa ada perasaan yang sudah kamu simpan cukup lama. Ketika kamu memikirkan tuntutan menjadi yang terbaik, siapa figur pertama yang muncul dalam pikiran kamu? Yang pertama muncul sih itu orang tua saya ya. Apakah kamu bersedia menjelaskan hubunganmu dengan mereka, terutama soal harapan-harapan yang orang tua kamu dari dulu? Mereka itu selalu bilang saya harus bisa, saya harus sukses, dan saya harus jadi contoh. Sejak kapan kamu merasa tuntutan itu kamu pikul sendiri? Mungkin sejak kecil sih ya Bu. Ayah saya itu sering bilang saya itu anak pertama, jadi saya harus. Oke, terima kasih Andini sudah mau membuka cerita kamu hari ini. Terkadang tuntutan atau suara dari masa kecil itu bisa tertanam dan terus mempengaruhi perasaan kita sampai sekarang tanpa kita sadari. Kalau kamu ingin melihat kembali, apakah ada satu kenangan di masa kecil kamu yang paling kuat terkait tuntutan tersebut? Itu waktu dulu ya Bu, saya dapat pendidikan luar. Nah, ayah tidak bilang apa-apa, dia hanya diam dan wajahnya kecewa. Diam dan kecewa. Bagaimana perasaan kecilmu waktu itu? Jujur saya sangat sedih Bu, tapi waktu itu saya cuma pura-pura nggak apa-apa aja Bu. Jadi kamu belajar untuk menyembunyikan perasaan sedih itu agar terlihat lebih kuat, begitu? Iya kayaknya. Oke, saat kamu menceritakannya nih, saya melihat kamu tuh tersenyum kecil. Kadang itu tuh bisa menjadi mekanisme pertahanan kamu, seperti minimization atau
reaction kamu, affirmation, gimana kamu menutupi luka itu dengan senyuman. Iya, saya mengalami seperti itu sih, Bu. Oke, jadi itu sangat manusiawi ya. Jadi mekanisme itu tuh membantu kamu bertahan meski kadang dengan perasaan sesungguhnya itu tidak. Nah, kamu menyebut bahwa dulu kamu itu merasa tidak didengar oleh ayah ya. Nah, ketika kamu berbicara dengan saya sekarang, apakah ada perasaan yang mirip? Misalnya kalau dihakimi aku tidak didengar. Mungkin sedikit sih ya, Bu. Awalnya saya takut kalau itu beda saya. Oke, makasih ya ini kamu sudah jujur. Perasaan itu tuh mungkin bentuk transparansi itu ketika pengalaman masa lalu kamu muncul kembali dalam hubungan kita di sini. Dan di sini kamu tidak akan dihakimi, kamu bakal didengar secara penuh. Oke? Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih nyaman sekarang. Nah, dari yang kamu ceritakan, saya melihat pola bahwa tuntutan ayah yang menjadi sempurna itu membuat kamu terbiasa menekan perasaan kamu sendiri. Nah, rasa capek dan sakit yang kamu alami sekarang itu tuh mungkin merupakan bentuk emosi yang sudah kamu pendam cukup lama ini. Saya baru sadar ya, mungkin itu memang benar, Bu. Nah, bagaimana rasanya mengetahui hubungan ini? Kayak lega, kayak baru sadar beban yang selama ini saya bawa itu. Kesadaran seperti itu adalah langkah penting dalam proses penyembuhan kamu ya. Nah, kita kan sudah membahas banyak hal hari ini. Kamu sudah sangat berani membuka pengalaman yang cukup mendalam. Nah, untuk sesi berikutnya, kita bisa menekan eksplorasi bagaimana kanan dan tunggal itu mengambil kehidupan kamu sekarang, serta cara menjaga dirimu dengan lebih baik ya. Sebelum sesi ini saya tutup, apakah ada hal yang ingin kamu tambahkan gitu? Tidak, Bu. Saya rasa kayaknya ini udah cukup ya. Oke, baik dan ini. Makasih juga ya kamu sudah bekerja keras hari ini. Saya menghargai keterbukaan kamu. Sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Iya, Ibu.